usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Shalom warga kerajaan, kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Pada kesempatan ini kita tahu bahwa tema kuartal ketiga kita berbicara tentang love, tentang kasih, tentang cinta. Ada pertanyaan, sebenarnya dari mana datangnya cinta itu? Dari mana datangnya kasih itu? Ada yang berkata bahwa cinta datang dari mata turun ke hati. Tapi bagaimana dengan orang buta yang tidak bisa melihat? Ada juga yang mengatakan bahwa cinta itu datang dari otak. Bahkan katanya ada penelitiannya secara ilmiah bahwa cinta itu datangnya dari otak. Sesungguhnya dari manakah kasih, love itu datang? Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, disebutkan di sana, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jadi dari ayat ini saudara kita dapat simpulkan bahwa kasih itu datangnya dari Tuhan. Dan kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mengasihi Tuhan ketika pertama kita mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan. Perjumpaan kasih dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Dan kemudian kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Kita mengenal pribadi Sang Kasih itu, bagaimana Tuhan Yesus, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia rela tubuhnya tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bahkan Dia sendiri yang memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Setelah kita mengenal pribadi daripada kasih itu, barulah kita dapat mengasihi. Sehingga kasih itu timbul karena kita sudah mengalami kasih itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengasihi Tuhan. Nah saudara, apa buktinya seseorang itu telah mengasihi Tuhan? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa seorang itu mengasihi Tuhan apabila dia mengasihi saudaranya, dia tidak membenci saudaranya, dia bisa memberikan pengampunan kepada saudaranya. Sebab bagaimana mungkin seseorang tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, bisa berkata bahwa dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Nah, di sini saudara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengasihi saudara kita yang apabila dia berbuat jahat terhadap kita. Saudara, di ayat selanjutnya disebutkan bahwa perintah daripada Tuhan itu adalah supaya kita saling mengasihi. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan perintah Tuhan itu, saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3, di pasal sebelumnya ayat 23, itu disebutkan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi salah satu cara supaya kita bisa mengasihi saudara kita meskipun saudara kita itu berbuat jahat terhadap kita adalah kita melakukan perintahnya. Di mana perintahnya diminta supaya kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita tentunya ingat cerita tentang Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf dia bisa tetap mengasihi saudara-saudaranya, tetap bisa memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya itu berbuat jahat terhadap dia. Bagaimana saudara-saudaranya itu memasukkan dia ke dalam sumur, lalu kemudian menjual dia ya sebagai budak. Saudara-saudaranya telah berbuat jahat pada Yusuf, tetapi Yusuf dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya. Dia berkata meskipun saudara-saudara mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi satu kebaikan. Karena Yusuf memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita tahu bagaimana Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia memilih untuk takut akan Tuhan. Dia memilih untuk melakukan perintahnya sebagai tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa, dia mau hidup kudus. Dia lari dari godaan yang diberikan oleh istri Potifar. Nah, saudara,
kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita izinkan pribadi kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir, saudara. Meskipun saudara kita itu berbuat jahat terhadap kita, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu itu menjadi satu kebaikan bagi kita. Meskipun itu dianggap satu hal yang buruk bagi dunia ini. Seperti kisah daripada Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf, ya, dia tetap bisa memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dia percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sepanjang Tuhan izinkan itu terjadi, pasti akan mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya dengan mudahnya Yusuf bisa memiliki hati yang mengasihi saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya tetap berbuat jahat terhadap dia. Ya, dan itu bukti bahwa Yusuf mengasihi Tuhan, Yusuf mencintai Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita percaya akan firman-Nya, di dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab upahnya besar di surga. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang benar dan saudara kita berbuat jahat terhadap kita, maka seharusnya, saudara, kita bersyukur karena mereka memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan upah yang besar di surga. Jadi kenapa kita harus membenci mereka? Justru kita harus menaruh belas kasihan pada mereka. Karena apa? Karena setiap orang yang berbuat jahat terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan, itu kan akan mendapat hukuman. Apakah kita bersuka cita karena kita melihat saudara kita mendapatkan hukuman? Seharusnya kan kita berbelas kasihan, kita mendoakan mereka. Ya, karena mereka sudah berbuat jahat terhadap kita, dan kita justru karena memberikan respon yang benar akan mendapatkan upah yang besar di surga. Ya, melalui hal ini, saudara, renungan yang singkat ini, baiklah mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ukurannya jelas, saudara. Kita harusnya bisa memberikan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin itu suami kita, istri kita, anak kita, atau orang tua kita. Kita harusnya bisa mengasihi mereka. Kita bisa memberikan pengampunan terhadap mereka sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah pribadi kasih itu di dalam kehidupan kami. Kami mau izinkan Engkau, ya Tuhan, untuk memimpin hidup kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih itu pada setiap pribadi yang kami temui, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat, boleh merasakan, boleh mengalami juga perjumpaan kasih dengan pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus, dan hidupnya boleh diubahkan sehingga hidup kami boleh berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.